Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial pada bab 6, Indonesia kaya akan budaya. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku, halaman 151 sampai 157. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan loh dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Aga, kamu terlihat beda hari ini. Kelihatan lebih rapi. Iya, dia pakai baju batik. Baju batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam pada setiap motifnya. Batik adalah salah satu budaya Indonesia, teman-teman. Pada mulanya, kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Batik merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Tidak hanya batik saja, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang kita miliki. Yuk kita lihat Indonesia kita yang kaya akan budaya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Pertanyaan esensial, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Yaitu menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai dengan asal daerahnya, mempromosikan kekayaan budaya, mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan sekitar, menggunakan produk lokal. Nah, mungkin masih banyak lagi. Di sini Kak Wafik sebutkan 4 saja, teman-teman. Ketika kalian ingin menyebutkan beberapa saja tidak apa-apa kok. Apa manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Menjadi identitas daerah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia, dan sebagai nilai sosial yang dipercaya masyarakat. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sebutkan 4. Ketika kalian ingin menyebutkan beberapa saja tidak apa-apa kok. Wah, ada Mia, kamu sedang membeli jamu ya? Katanya jamu bagus untuk kesehatan tubuh loh. Iya, betul. Jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai saat ini. Nah, ini sedang mengonsumsi jamu, teman-teman. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengolahan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga merupakan hukum adat yang disepakati bersama. Mari cari tahu, sebelum kalian mengenal warisan kebiasaan budaya di Indonesia, sebaiknya kalian mengenal dahulu kebiasaan masyarakat di lingkungan terdekat kalian.
Coba tanya kepada teman dan guru kalian kebiasaan yang dilakukan di keluarganya secara turun-temurun. Lihatlah contoh pada tabel berikut lalu salin di buku kalian. Nah, namanya siapa? Misalkan namanya Rani. Peran atau teman atau guru. Nah, Rani itu sebagai guru, Bu Rani. Kebiasaan lingkungan keluarga yang dilakukan secara turun-temurun adalah minum jamu kunyit asam setiap pagi. Tujuan dilakukan kebiasaan tersebut adalah agar badan sehat. Lalu ada juga teman yang bernama Kak Adi. Kak Adi, kebiasaan di lingkungan keluarganya adalah berbicara bahasa Batak di rumah. Kenapa? Tujuannya agar bahasa daerah lestari. Nah, misalkan saja mencari tahu, di sini Kak Wafik kasih contoh satu saja ya. Misalkan Kak Wafik mewawancara teman Kak Wafik yang namanya Sinta. Perannya sebagai teman, kebiasaannya dia di keluarganya harus minum susu setiap paginya. Kenapa? Karena agar siangnya tubuh menjadi stamina, bugar, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan nama teman kalian dan kebiasaan teman kalian masing-masing ya. Lakukan bersama. Mari mencari tahu keberagaman kearifan lokal atau kebiasaan warisan turun-temurun di daerah kalian. Berikut adalah tahapannya. Buat kelompok sesuai dengan arahan guru kalian. Masing-masing kelompok akan mencari tahu kearifan lokal yang ada di lingkungan terdekat kalian. Buatlah kesepakatan dalam kelompok kalian mengenai tugas masing-masing kelompok. Jawablah beberapa pertanyaan berikut berdasarkan data wawancara sebelumnya. Lalu ada beberapa pertanyaan nih teman-teman di halaman 154 yang paling atas. Kebiasaan apa yang menurut kalian paling unik? Yaitu seorang pelayat atau orang yang telah takziah atau yang setelah takziah diharuskan mandi terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Kebiasaan apa yang ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang, yaitu kebiasaan tidak memperbolehkan anak remaja duduk di depan pintu. Nah, ini hanya kebiasaan di tempat Kak Wafik. Mungkin di tempat kalian berbeda, kalian bisa tulis. Apa nilai dan manfaat yang diturunkan dari kebiasaan ini? Nilai dan manfaatnya salah satunya membuat orang untuk mudah dalam melintas atau melewati pintu karena tidak ada penghalang. Tidak ada orang yang duduk-duduk di tengah pintu. Apa yang membuat kebiasaan ini bisa hilang? Yaitu perkembangan zaman anak muda mulai menyepelekan kebiasaan tersebut. Mengapa ada orang yang sama-sama dari suatu daerah tetapi tidak melakukan kebiasaan yang sama? Karena sudah luntur dengan datangnya budaya baru yang lebih modern. Apa yang harus dilakukan agar kearifan lokal ini bisa lestari? Nah, kalian bisa memberi pengetahuan atau pengertian kepada anak-anak muda tentang pentingnya hal tersebut. Apa kebiasaan masyarakat ini? Mari refleksikan di halaman yang sama yaitu 154. Apa kebiasaan masyarakat yang masih terlihat di lingkungan kalian masih digunakannya bahasa daerah misalkan? Apa manfaat dan fungsinya? Dapat memberikan pandangan dan nilai-nilai bermanfaat untuk menjalankan kehidupan. Mana sikap kalian terhadap perbedaan kearifan lokal yang ada dengan menghargai setiap perbedaan yang ada dan toleransi terhadap perbedaan tersebut? Bagaimana cara melestarikan kebiasaan masyarakat yang unik agar tetap lestari? Bisa dengan menggunakan produk lokal, mempromosikannya, lalu mengambil nilai-nilai positif dari kebiasaan tersebut. Apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari kearifan lokal ini? Setelah mempelajari kearifan lokal ini, saya akan menerapkan hal-hal positif yang bermanfaat, seperti lebih mengutamakan produk lokal, yakni kebiasaan minum jamu, memakai batik, dan masih banyak lagi.
Belajar lebih lanjut. Maraka bola. Tradisi gotong royong memindahkan rumah. Maraka bola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di tengah masyarakat desa Lalabata, Kecamatan Tanete Riau, Kepulauan Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama agar mempermudah pemindahan rumah ini. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disiapkan pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah. Acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat antar warganya. Adapun contoh kearifan lokal lainnya di antara lain yang pertama, produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Hutan larangan adat Kanagarian Rumbio, Papua terdapat kepercayaan Te Aroneweha Klako, alam adalah aku. Nah, ini adalah beberapa kearifan lokal teman-teman. Memilih tantangan. Kalian akan mewawancarai kearifan lokal yang pernah orang tua dapatkan waktu kecil. Wawancarai juga tetangga di lingkungan rumah kalian tentang kearifan lokal. Disarankan yang berasal dari daerah yang berbeda. Salin tabel berikut ini pada buku tugas kalian. Salin tabel mana sih? Tabel ini loh teman-teman. Nah, Kak Wafik akan memperbesar tabelnya dan memberikan contoh. Misalkan, namanya Rido, kearifan lokal yang pernah didapatkan waktu kecil, belajar Jawa Kromo Inggil. Nah, ada tanda tangannya. Lalu ada juga Wafik dengan kearifan lokal menggunakan sanggul, misalkan saja seperti itu. Lalu ada tanda tangan. Ini bisa kalian sesuaikan dengan teman-teman kalian masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di kolom komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.